yeah. Ini sih. Halo semuanya, Perkenalkan, aku Princess. aku Eja. Kami ingin melaksanakan aksi nyata bahasa Indonesia teks prosedur. Tentang tutorial cara bermain ML dengan benar dan praktis. Go and do it for me. Now watch me whip, kill it. Now watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nay. Pertama-tama, kita buka Play Store. Lalu download Mobile Legends Bang Bang di Play Store ataupun App Store. Search Mobile Legends Bang Bang. Setelah kalian udah search Mobile Legends Bang Bang, klik install. Oke, sekarang kita lanjut buka Mobile Legends-nya ya. Pertama saya akan menjelaskan fitur-fitur Mobile Legends. Ini ada inventory. Inventory untuk adalah tempat di mana kalian menerima barang-barang. Collection tempat kalian mendapat peragaan sesuai kalian. Heroes adalah di daftar hero. Seperti ini semuanya ada tank, fighter, assassin, mage. Preparation tempat kalian mengatur setup kalian, terserah kalian mau atur apa. Jadi lihat tempat kalian dapat quest semua. Di sini tuh ada semua itu tentang yang terbatas. Shop tempat kalian beli hero atau beli yang lain-lainnya. Lalu kita punya event ini adalah kayak sebuah tempat untuk melakukan sebuah acara sederhana gitulah, sama kayak nih Hello Kitty gini, Belting, jual NPA ini semua. Itu tuh semuanya itu kalau misalnya itu Muntun itu ngelakuin acara sementara, dan biasanya mereka tuh gunain DM. Jadi pertama sebelum saya masukin game, saya akan jelaskan mata uang dulu. Mata uang sini ada 3. Ada diamond ini kita dapatin dengan top up dengan duit asli. Cara kalian harus gede banget. Yang kedua ada battle point dapat ini kalau kalian main dari pertandingan, kalian dapat battle point. Ketiga ada card atau tiket ini kalian juga dapat kalau kalian pertandingan. Bedanya tiket ini dia pembeliannya cuma terbatas, cuma beberapa item aja yang bisa beli sama tiket ini. Sedangkan battle point itu bebas, dia bisa beli banyak kali, bisa beli hero, bisa beli banyak item, emblem. Oke, lanjut. Kita akan belajar ke in-game-nya. Ini kan kita belajar in-game, saya akan memilih mode praktis ya, mode praktis. Supaya lebih gampang menjelaskan. Supaya gampang, saya akan pakai hero basic aja deh. Saya akan pakai hero Layla. Layla ini ya saudara, tapi Layla ini tutorial. Masuk sini ada seperti bayi tampil yang lain. Tampil ini merupakan skin. Skin itu merupakan kayak kulit lain atau versi lain dari hero tersebut. Kayak ini saya memakai skin body bag. Bahwa ada ini juga ada battle spell ini merupakan sesuatu yang bantu kalian dalam in game. Lalu ada emblem ini adalah kayak apa ya? Emblem ini merupakan sesuatu yang dasar banget. Emblem ini bakal bantu kalian dapat dengan kayak attack speed. Dia bakal nambah 11,40% kecepatan penyerangan kalian. Bisa milih lawan kalian. Nah, lawan ini saya pilih yang saya muncul aja Jilong ya. Silahkan saya pilih, bakal akan muncul di screen. Di screen seperti ini. Nah, di screen ini akan menjelaskan. Biasanya kalau misalkan main klasik, itu kan nggak tahu lawan kalian siapa. Nah, di screen ini akan menjelaskan lawan kalian siapa. Dia dari negara apa, terus dia pakai hero apa, dia pakai bahasa apa, itu jelas semua itu di dalam di screen ini. Belum. Sudah bagus banget. Jadi untuk butuh bergerak karena sebenarnya analog kali ini. Terus sebetulnya angka sebenarnya ada palu ini. Ini kok kalian nyerang ke turret. Nah, inilah aturan pemainnya. Saya jelaskan sebesar dulu. Jadi ada kecil namanya minion. Minion ini gunanya adalah mereka itu sebagai pasukan. Pasukan dibutuhin banget karena jadi ada namanya turret. Jadi yang nembak-nembakin namanya turret. Nah, turret ini, jadi objektif kalian adalah hancurkan main turret. Jadi sini ini. Ini namanya main turret nih. Nih, main turret. Artinya turret yang dia tuh turret yang apa itu turret utama lah. Jadi kalau turretnya hancur kan pasti kalah, oke? Nah, terus turret kecil ini yang kayak tengah-tengah ini, yang gede-gede yang saya buat di sini sekarang ini. Nih. Nah, di sini tuh sekarang itu tuh turret ini adalah turret kecil yang akan menghalangi kalian sekarang nggak bisa terbis. Jika supaya main lama, kalian tuh hancurin turret kecil tersebut baru bisa sampai ke main turret musuh. Nah, aturan ini pertama, ya. Itu kalian itu gak boleh masuk turret tanpa ada namanya minion. Kalau kan bakal mati. Sini saya contohin ya kalian lawan. Ini supaya bisa ketahuan sekarang harus lawan mati dulu supaya tahu. Jadi itu turret ini bukan jalan kita, ya. Ini bukan jalan siapapun masuk, maka kita butuh minion. Nah, fungsi minion ini adalah mereka bakal masuk duluan. Jadi awal kan ini ada musuh juga kan. Nah, tujuan kita ini adalah kita harus ngebunuh semua minion musuh. Baru kita tuh harus buat minion kita masuk, ya. Ini saya bakal coba masuk ke turret tanpa bantuan minion. Nah, hasil turretnya panjang kita dan kita akan mati. Nah, kalau kita mati, nah kita tuh nggak bisa ngapain. Bakal ada cooldown. Cooldown itu bakal ada semakin lama menit mainnya, semakin lama juga cooldownnya, semakin permainnya seimbang, lebih cepat menang. Nah, itu aturan pertama, itu jangan masuk ke turret lawan tanpa ada minion. Yang kedua, kalian harus bisa praktekkan map. Map itu yang ini, di pojok kanan ini, kalau kalian zoom ini ada map. Nah, apa fungsi map ini? Fungsi map ini adalah untuk melihat keadaan kondisi kalian. Nah, ini kan saya main di praktis saja, jadi kalau misalnya saya kondisi map ini itu nggak bakal terlalu penting banget kalau misalnya saya main klasik.
kalau saya main di practice, kalau saya main klasik itu penting banget. Kenapa? Karena ini tempat kalian tim kalian pada, tim kalian di bawah, tim kalian di atas, kalian bisa tahu semua hanya lihat map ini. Jadi penguasaan map itu dalam game ini tuh penting banget. Nah, terus kok ini map banyak banget komposisinya saya jelasin. Saya singkat. Jadi ada klip ini kayak buff biru-biru gini, ya. Nah, ini tuh sebenarnya hanya untuk jungle. Jungle itu adalah pakai garis retribution nanti ada. Jadi tadi kalau misalnya kalian lihat klip saya tadi, waktu jelasin battle spell itu ada retribution. Nah, retribution ini tuh fungsinya adalah untuk mereka yang jungle. Jungle itu adalah dia tuh khusus lah, harus pakai retribution. Terus mereka ngambil klip. Nah, apa sih jungle itu? Jungle itu merupakan hero khusus, karakter khusus, hero itu karakter ya. Yang dia dipakai itu untuk jungle. Untuk apa jungle ini? Dia keburu monster-monster. Kamu monster mulai dari yang gede, yang kecil dibunuh semua, supaya mereka dapat gold, supaya mereka dapat duit, dan dengan makan duit mereka harus beli item. Nah sekarang saya jelaskan item. Apa itu item? Item itu seperti ini. Item itu merupakan barang-barang yang membantu kalian in game, ya. Contohnya item attack speed atau item critical. Nah saya akan jelaskan secara singkat. Jadi di dalam ini masuk patron juga dia. Jadi dalam game itu ada yang namanya itu dua jenis damage. Damage itu kayak jenis tipe serangan kalian pada musuh kalian. Ada dua, bukan tiga, tapi dua aja. Dan tiga ini satu damage. Damage ini nggak bisa di counter apapun, nggak bisa dikalahkan. Oke? Nah dua ini merupakan physical damage dan magic damage. Nah physical itu kalau secara logika dia tuh merupakan physical damage adalah damage yang berikan pukul-pukulan atau dekat. Maka magic itu dari jarak jauh, ya. Nah ini nomor satuan. Jadi aturannya apa? Kalau misalnya kalian hero kalian tipenya fighter. Jadi sebenarnya damage ini nggak bisa untuk hero. Kalau itu dari fighter itu untuk mereka experience supaya dapat XP, supaya level up ya. Dan tugas level up ini adalah untuk supaya mereka dapat skill. Saya akan skill nanti. Nah mereka dapat physical attack. Dan physical attack ini itemnya itu ya seperti attack, terus defense sama terus patokannya apa? Patokan itu kalian tuh nggak boleh beli item yang tidak sesuai dengan hero kalian. Contoh kalian itu kalian harus baca nanti ada penjelasannya. So kalian atau kalian DM hero apa kalian bisa cari di sini nih. Nah nanti jelasin tuh kalian DM hero apa. Nah nanti bakal soal itu physical atau magic. Kalau misalkan kalian physical atau magic, nah kalian harus tahu magic itu ini. Kalau di sini ada tulisannya ini. Nanti kalian screen record attack sama magic. Nah perbedaannya adalah kalau attack itu physical damage, kalau magic itu magic damage. Itu perbedaannya. Nah patokan kedua adalah kalian tuh nggak boleh beli yang berbeda dengan hero kalian. Jadi kalau misalkan kalian pakai hero yang magic damage, kalian beli physical attack, ada physical kayak kalian beli item attack, itu nggak bakal guna, karena itu nggak bakal bantu damage kalian, itu nggak akan dikasih serangan kalian, malahan cuma buang slot. Nah jadi kalian tuh dalam game cuma bisa beli sekitar 6 item, ya, satu boost 2 kaki, supaya move lebih cepat lah. Nah berapa yang nggak boleh? Karena kalau misalkan beli item nggak berguna, kayak tadi bilang tadi beli item physical pada kalian damage magic, itu nggak bakal nambah damage kalian akan butuhkan item magic, jadi harus beli item magic, oke? Dan itu patron ketiga, patron itu sebenarnya kuasai map. Terus ini ada patron mental juga, kalau misalkan kalian main berdua orang, itu tuh nggak boleh egois, ya. Itu 100% nggak boleh egois, oke? Kalian tuh main pintar, main santai, terus relax, chill, terus bantu tim kalian, oke? Lalu sekarang akan saya jelaskan skill. Untuk saya boleh practice, saya bisa atur-atur. Ini saya membuat max level tinggi. Ini aja guys, level ini dibutuhkan kalau misalnya supaya kalian level tinggi. Saya akan jelaskan roll dulu deh. Roll itu ada fighter, ada XP lane, mid lane, ini kata-kata ini. XP ini di atas, XP ke atas, bot lane ke bawah. Bot lane supaya dapat item. Terus habis itu jungler. Nah jungler ini atau assassin, dia itu tugasnya bilang tadi, dia tuh ngambil buff, ambil creep. Habis itu ada support ini ada rom. Jadi rom ini merupakan tipe pemain yang dia tuh beli item sendiri. Beli item rom sendiri. Item rom ini dia gunain untuk supaya dia nggak bagi gold. Jadi supaya dia tuh buatnya sendiri. Apa dia nggak bagi gold? Supaya timnya itu ada jadi loh. Jadi kan ada 5 orang dalam tim. Nah jadi 4 orang ini mereka bisa lebih kaya atau membantu orang ini. Nah si rom ini dia beli gold, dia beli item anti gold. Tidak, kalau dia gold dia nggak bakal bagi teman-temannya gitu. Gold ini duit ya, kalau bahasa kalian paham. Saya akan jelasin skill. Nah skill, jadi setiap hero tuh punya banyak skill. Maksimal tuh 4, tapi ini saya pakai hero 3 skill doang. Nah skill pertama itu tergantung masing-masing. Kalau saya pakai Layla itu burst. Burst dia memberikan serangan yang tipenya tuh instan. Nah ini saya pakai S1. Jadi satu ini cuma satu biasa, skill juga. Ketiga ini ulti. Nah ultimate ini adalah yang paling penting gak bisa hero. Karena ultimate ini biasanya pembeli damage tertinggi. Jadi itu biasanya ultimate ini tuh kasih damage tinggi banget ke lawannya, serangan tinggi banget. Makanya ultimate ini cooldown lama. Misalnya cooldown saya itu 18 detik ya. Ini kenapa saya sakit banget karena saya bisa mati? Itu karena bisa lihat, ada saya lihat dia nggak ya? Ini saya bisa lihat saya itu benar. Terus kalian maju terus, ini maju terus. Nah, habis itu kamu sekalian belum deh. Emblem itu merupakan, supaya saya jelasin lebih paham lagi. Dia itu merupakan, jadi setiap orang tuh punya emblem masing-masing. Ada fighter, tank, mage, support. Nah, kenapa emblemnya ada? Emblem itu merupakan kayak sebuah patron dasar, patron sedikit kayak dasar gitu. Dasar ini tuh dia bakal kasih statistik gitu. Dan tujuan kita lah upgrade emblem ini semakin tinggi level 60. Nah, kalau upgrade level 60, emblem udah maksimal, dia tuh pasti damage lebih sakit gitu. Makanya emblem ini kalau misalnya emblem itu apa ya bahasa bakunya? Dia tuh kayak sesuatu yang dasar gitu lah, sesuatu yang dia tuh mendasar. Dia tuh kayak sesuatu yang penting itu sudah muncul ke kita. Nah, emblem itu beda-beda. Ada jenis juga, itu yang biasa, yang ultimate juga ada yang tinggi. Nah, gitulah. Emblem ini harus upgrade terus supaya dia tuh lebih bagus. Nanti tutorialnya kalau misalkan mau tahu lebih lagi kita bisa lihat aja. Saya akan basic bau. Ada smart comment-nya. Smart comment ini kayak gini ya, tulisan tag. Nah, artinya tuh nyuruh tim kalian nyerang, nyuruh tim kalian mundur, nyuruh tim kalian untuk apa itu? Untuk berkumpul. Mau bang ngemot ini ngemot. Mau ini penjelasan skill kalian. Ini kalau kalian kasih tahu tim kalian berapa. Jadi untuk ini sudah itu kalau misalnya dengan lanjut kalian kasih tahu tim kalian cuma ngecek nih.
Tuh. Nah, kita tahu tim bos benar tuh jangan jelek banget ya tim, jadi tim kan tahu jangan jelek gitu. Nah itu dia. Kalian patuan, nanti patuannya. Kalian itu nggak boleh ngambil buff kalau kalian pakai retribution. Jadi kalau misalnya saya kalian nih, saya pakai flicker, saya ngambil buff karena itu bakal ganggu jungle kalian. Jadi jangan egois, saya bisa bilang patuan sampai tadi. Karena kalau kalian ngambil buff itu bakal ganggu banget permainan jungle kalian. Dia butuh buff banget. Nah kalian akan soal yang kalian lah. Nanti langsung muncul kok kalian kemana. Oke sini, gue cepat. Bentukannya. Ini terus gimana sih cara bedain temennya tim kamu atau tim musuh? Bisa kasih tahu ya. Nah, yang normal bot ini bot. Nah, ini ada friendly bot dan normal bot. Kalau tim kamu dia itu bakal warna biru darahnya, dengan tim musuh dia darahnya warna merah. Terus kalau dari perspektif luar, perspektif contoh nih kalian nonton turnamen, terus bingung mana sih tim kelas aku terus tim musuh. Nah, tim musuh itu dia warna merah dan tim kalian itu pasti warna hijau. Jadi kalau dari luar lihatnya hijau, dan kalau dari dalam lihatnya itu pasti enggak. Dari luar tuh lihat biru juga. Jadi kalau misalkan kalian bingung pada tim lawan tim kalian, kalian aja darahnya dari health bar. Jadi health bar itu darah kalian. Kalau misalkan kalian damage, nih saya akan tuliskan damage. Tukar serang, tinggal saya kena serang. Jadi yang kurang tuh health bar ya, bahkan dia bakal kurang. Nunjukin musuh merah darah kalian cuma dikit. Nih, akan coba dia kan diem serang. Lepas mati. Nah, jadi itu nunjukin darah kalian. Ya, bar itu nunjukin darah kalian. Semakin jadi kalau darah kalian sekarat, nah dari mana tahu sekarat? Dari situ kalau misalnya semakin dikit, berarti dia semakin darah kalian dikit. Nah, terus akan jelaskan fitur-fitur di bawah ini semua. Saya battle spell. Di sini ada recall. Recall ini adalah fitur di mana kalian kalau darah kalian sekarat kalian balik ke base. Base ini kalau di base ini kan dapat heal. Ya, coba saya bos sekarat. Nah, saya akan saya teleport kali ini di ini. Saya teleport ke sini deh. Jangan deh. Teleport ke tim musuhnya. Nah ini darah saya sekarat banget ya. Ini saya akan coba recall. Recall ini bakal buat darah nambah. Tuh, darah nambah terus. Nah jadi udah recall ini darah sekarat. Kalau regen ini tuh, entar regen ini cooldown sebenarnya. Cuma saya buat aku bisa. Nah bisa. Nah regen ini kalau misalnya darah kalian berkurang banyak, kalian caranya saya buktiin tadi lagi lah ya. Saya akan teleport ke tempatnya musuh. Nah regen ini cuma tambah sedikit doang. Jadi kalau misalkan jauh, terus darah kalian kurang banyak, daripada recall cuma mau waktu kalian, mending kalian regen aja. Itulah fungsi regen, oke? Terus kalau melihat Kadia, nah Kadia itu kill, death, assist. Kill itu bakal berapa banyak kalian bunuh lawan. Jadi cara bunuh lawan itu dari skill kalian sama dari base attack kalian ya. Base attack yang paling ini. Dan itu berapa banyak kalian mati, jangan lebih mati. Assist adalah kalau kalian udah banyak lawan, tapi bukan kalian dapat kill untuk kalian. Kalian dapat assist kayak bantuan gitu lah. Assist itu bantuan gitu lah. Jadi seperti itulah. Ini ada Lord ini bakal bantu kalian bunuh dia. Ini saya kasih putar. Jadi kalian harus bunuh dia bakal bantu kalian. Jadi Lord ini dia bakal langsung spawn. Bukan saya main aja di praktis. Dia bakal spawn di menit ke-12. Tapi karena saya main praktis makanya langsung spawn. Jadi gampang itu gak gini ya kombinasinya. Nah kalau kalian bunuh orang soalnya dapat duit ya. Jadi bakal untung banget. Nah guys, ini kalau saya cepat yang saya gunain Lord ini. Lordnya kalau tabung dia mau bantu kita untuk bantu lawan untuk hancurin base lawan. Ini supaya cepat saya cepat aja. Dan saya kasih tahu ini undangan itu kenapa. Jadi untuk objektif kita tuh dalam game ini tuh bukan untuk dapat banyak kill, tapi untuk hancurin base lawan. Nah, ini kan ya. Nah. Nih, saya kasih base lawan. Selesai. Nah, kalau kalian udah hancurin base lawan, maka kalian akan victory. Tujuan kalian itu hancurin base lawan. Objektif dari game Mobile Legends itu adalah menghancurkan main base lawan. Bukan game apa mau rank itu versi ini ya, versi susahnya klasik ya. Klasik itu bukan biasa, kayak tadi saya mainin tapi buat tim bedanya. Rank itu dia tuh lebih saja nggak memperebutkan posisi gitu loh. Kalau menang kan berapa bintang, jadi semakin bintang dapat semakin naik lah. Posisi kalian lebih tinggi lagi. Nah, biasanya itu bukan gila-gila, ya. Ini akan jelaskan jadi ada beberapa jenis ini Victoria, beberapa jenis medal, ada medal MVP, ada medal yang bronze, ada medal era itu menghargai beberapa banyak usaha kalian. Yang bronze itu dia paling gak berguna, silver itu lumayan, emas lumayan lagi, MVP itu paling berguna dalam timnya. Sini akan jelasin lanjut kepada hero seperti ini. Dua karakter ini dan baik banget nih. Ada fighter. Nah fighter itu dia tuh biasanya tuh tujuan dia tuh adalah untuk memberi damage terdepan, ya. Dia tuh biasanya pas hero yang mukul-mukulan, fighter, fight, kayak bertarung. Tank ini tujuan dia itu untuk kayak Franco, AKM dia tuh untuk apa ya? Ini masuk aja TB. Ya TB itu kayak badan musuh. Jadi tujuan dia depan supaya sarang musuh kan dia semua. Baru ada assassin. Tujuan dia tuh adalah kayak jungle tadi dia menculik lawan atau dia kayak nyerang tiba-tiba tuh. Darah tipis. Kayak tank fighter, darah tebel, darah tipis kalau assassin ini. Mage, dia tuh mid lane, dia tuh magic damage, kayak ingat, Mage dia magic damage. Dia tuh high ground. High ground itu kalau bahasa ML itu artinya itu serangan jauh. Tujuan dia adalah dia di belakang menyerang musuh. Marksman sama kayak Mage tujuan itu high ground. Tujuan dia Marksman ini tujuan dia itu adalah untuk high ground dan ini penting banget. Dia tuh yang jauh. Bedanya adalah dia physical damage. Support ini seperti saya bilang tadi itu hero yang bantu tim. Kalau support juga sebenarnya apa-apa, tapi dia penting. Oke? Lanjut. Oke? Mode juga ada mode brawl, mode rank. Mode brawl tuh kalau pemain singkat cuma satu lane doang. Rank itu kalau mainnya tuh serius ngerasa episode 1. Klasik permainan biasa, terus arcade sama magic chess itu semua itu adalah cuma permainan cadangan atau permainan sampingan doang, gak terlalu penting kalau mainnya. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan.